Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel K-Pop Universe, channel yang membahas tentang rangkuman dan alur-alur cerita film menarik. Dan di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Child's Play 2 yang dirilis pada tahun 1990. Dan singkatnya, film ini membahas tentang sesosok boneka pembunuh yang bernama Chucky yang meneror anak yang bernama Andy Barclay. Dan tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya. Oke, iklan dulu bentar ya. Buat kalian yang suka musik hip hop, R&B dan sejenisnya, atau kalau kalian suka nge-rap dan pingin bikin lagu rap kalian sendiri, tapi kalian gak bisa bikin beat buat lagu kalian, gak usah khawatir, gue bakal memperkenalkan kalian ke beat seller terpercaya. Dan di channel ini kalian bisa lihat sendiri sampel atau contoh beat buatan Sentanu sendiri. Dan gak usah khawatir, beat yang dijual gak pakai mahal kok. Oke, buat yang penasaran, link YouTube, FB, dan nomor WA ada di deskripsi ya. Terima kasih. Scene bermulai di suatu pabrik boneka Child's Play. Mereka membuat boneka yang lumayan canggih pada waktu itu, di mana boneka yang mereka beri nama Chucky itu ternyata bisa berinteraksi dengan pemiliknya dengan mengeluarkan suara. Dan selain itu, Chucky ternyata bisa juga membantu pekerjaan rumah seperti menyapu lantai, membereskan kamar pemilik, belanja kecap di warung, dan bahkan Chucky juga bisa disuruh untuk membeli nomor togel jika kalian mau. Iya. Scene berganti di saat Mr. Sulipan selaku pemilik pabrik Child's Play tersebut sedang melihat proses perakitan manual boneka Chucky. Dan tiba-tiba mesinnya macet, dan ketika normal kembali, betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba Chucky yang mengeluarkan listrik dari matanya dan membuat mas karyawan yang kebetulan sedang memegang mesin itu tersetrum dan ia pun meninggoy seketika. Kematiannya yang sungguh absurd sekali ternyata ya. Dan film Child's Play 2 pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah panti asuhan dan perkenalkan, ini adalah tokoh utama kita yaitu Andy Suhendar. Salah deng, maksudnya ini adalah Andy Barclay, anak kecil yang selamat dari teror boneka Chucky di film Child's Play yang pertama. Yang pada intinya kedua orang tua Andy pun harus mati di tangan Chucky di film pertamanya, dan Andy adalah satu-satunya korban selamat dari teror Chucky. Bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, kalian bisa cek di deskripsi. Di situ tidak ada link film pertamanya ya, karena saya tidak membuatnya. Iya. Sepeninggal kedua orang tuanya, Andy pun akhirnya diasuh oleh kedua pasangan suami istri, yang ternyata mereka juga mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Kyle. Dan Kyle adalah seorang ABG Badung yang sukanya rokokan, tapi Kyle ini sebenarnya adalah orang yang baik dan menyayangi Andy seperti adik kandungnya sendiri. Makanya jangan nilai orang dari penampilan. Kalau kata orang Inggris mah don't judge book from cover. Dan ternyata di rumah itu juga ada boneka sejenis Chucky yang bernama Tommy milik keluarga tersebut. Scene berpindah kembali ke pabrik Child's Play. Sang pemilik perusahaan pun shock sekaligus marah atas kejadian tersebut yang menimpa karyawannya tadi pagi. Dan ia pun menyuruh asistennya untuk membereskan masalah ini, dan sang asisten pun membawa boneka Chucky yang tadi untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan ketika di perjalanan, sang asisten yang sedang menyetir mobilnya pun kaget dikarenakan boneka yang dibawanya pun hidup dan kemudian bernyanyi. Aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh, malah nyanyi. Skip. Boneka itu hidup dan mengancam sang asisten. Dan boneka yang bernama Chucky itu pun meminta sang asisten untuk menelpon keluarga angkat dari Andy Barclay. Dan jadi intinya boneka Chucky ini mempunyai dendam kepada Andy di film pertamanya.
Dan setelah mendapatkan informasi di mana Andy Barclay tinggal, Chucky dan sang asisten pun on the way ke rumah Andy yang sekarang. Dan sampailah mereka ke tujuan. Bukannya membayar karena sudah diantarkan ke rumah Andy, Chucky pun malah membunuh sang asisten dengan membekapnya dengan menggunakan plastik kresek. Matinya nggak elit banget ya pemirsa, kasihan. Dan Chucky pun masuk ke rumah Andy tanpa assalamualaikum. Dan kebetulan ternyata di rumah tersebut juga ada boneka yang sejenis Chucky yang bernama Tommy. Dan Chucky pun menghancurkan Tommy dan menguburkannya di belakang rumah Andy. Dan Chucky pun berpura-pura menjadi Tommy di rumah itu. Baru pertama kali saya melihat ada boneka cosplay jadi boneka. Dasar film somplak. Dan pada pagi harinya, keluarga Andy geger dikarenakan patung turun-temurun di keluarga itu pecah. Dan Andy dan Kyle tidak merasa memecahkan patung tersebut. Oh iya, saya belum menjelaskan, yang memecahin patung itu ternyata si Chucky, karena Chucky menggunakan patung tersebut untuk menghancurkan Tommy semalam. Dan akhirnya mereka berdua pun kena marah orang tuanya karena tidak ada yang mau mengaku. Ya masa mereka suruh ngaku si bapak, suka kesel deh. Dan Kyle dan Andy semakin dekat mulai saat itu, dikarenakan ternyata Kyle juga adalah anak angkat seperti Andy. Dan pada malam harinya ketika Andy sedang tertidur pulas, tiba-tiba Andy pun bangun dan dikagetkan dengan sesosok Chucky yang berada di atas tubuhnya. Dan Chucky pun ternyata juga mengikat tubuh Andy di ranjang tempat Andy. Dan ternyata Andy sedang di ritual voodoo oleh Chucky. Dan Chucky berniat untuk memindahkan tubuhnya ke tubuh Andy dengan ritual voodoo tersebut. Mas Chucky, jangan gitu, itu perbuatan syirik, namanya dosa. Nyebut Chucky, astagfirullahaladzim, nyebut. Ritual itu harus gagal dikarenakan Kyle yang habis pulang dari mabar Crumble sama RT sebelah datang lewat jendela kamar Andy. Dan Andy pun langsung berteriak meminta tolong bahwa Chucky lah yang melakukan semua itu. Dan ayah angkat Andy pun membuang Chucky ke dalam basement rumahnya untuk meyakinkan Andy bahwa seonggok boneka tidak akan bisa menyakiti manusia. Dan pada pagi harinya, Kyle dan Andy berangkat ke sekolah. Dan Andy masih meyakinkan Kyle bahwa Chucky lah yang mengikatnya semalam. Namun seperti biasa, tidak ada orang dewasa yang mau mempercayai omongan bocil seperti Andy. Scene berganti ke sekolahan Andy, di mana ternyata Chucky mengikut Andy ke sekolahnya. Dan di sana Chucky meneror Andy dengan cara menuliskan kata umpatan di kertas ujian milik Andy, yang membuat gurunya marah besar kepada Andy dan menghukumnya di kelas usai pulang sekolah. Andy berkata bahwa Chucky lah yang menulis itu, dan gurunya yang kesal pun membuang Chucky ke dalam ruang olahraga di dalam kelasnya. Setelah pulang sekolah, Andy pun dikunci oleh gurunya di kelas sendirian. Dan Andy yang ketakutan karena ada Chucky di ruang penyimpanan alat olahraga di kelasnya pun pergi meninggalkan kelasnya melalui jendela. Saat guru Andy masuk ke kelas Andy lagi, ia malah dibunuh oleh Chucky dengan cara ditusuk dari belakang dengan alat olahraga yang entah apa itu namanya, nggak tahu saya juga sampai sekarang. Nyari-nyari di Google nggak ada itu alat itu. Ketika pulang sekolah, Andy pun langsung memberitahu atau mengasih tahu kepada kedua orang tuanya bahwa Chucky menerornya sampai ke sekolahan. Langsung ayahnya pun langsung membawa Andy ke ruang basement, di mana ternyata masih ada Chucky di dalam basement tersebut. Dan film pun bersambung. Buat link part 2-nya menyusul ya. Kalau kata orang Inggris mah on the process. Terima kasih sudah menonton video ini. Makasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe yang kalian yang buat subscribe ya. Yang belum subscribe, maaf juga buat intonasi suara saya masih gelagapan. Maaf, YouTuber pemula. Nanti juga saya perbaiki lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum.